Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Aldo Widiawan dengan NIM 411 200 181. Di sini saya akan membahas tentang sikap disiplin. Sikap disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Disiplin adalah upaya untuk memberikan suatu objek rasa nilai atau obsesi untuk menaati aturan. Setiap orang belum tentu memiliki kedisiplinan. Bahkan pada dirinya sendiri, pada dasarnya, disiplin adalah sikap yang baik. Namun belum tentu setiap orang bisa memiliki sikap disiplin, seperti disiplin waktu, disiplin ilmu, dan sebagainya. Dalam praktiknya, sikap disiplin dibutuhkan di setiap aktivitas kita, mulai dari sekolah, masyarakat, pekerjaan, bahkan diri kita sendiri. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk disiplin. Yang pertama, tata pergaulan di sekolah. Sikap disiplin dalam tata pergaulan di sekolah ini dapat diwujudkan dengan tindakan-tindakan menghormati semua orang yang bergabung dalam sekolah, menghormati pendapat mereka, menjaga diri dari perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan agama, saling tolong-menolong dalam hal yang terpuji. Yang kedua, disiplin waktu sekolah. Waktu adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya, karena waktu merupakan masa yang berjalan sehingga orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka akan dijelas oleh waktu. Pemanfaatan waktu dengan sebaik-baiknya merupakan bagian yang integral dari perilaku disiplin. Oleh karena itu, disiplin waktu dalam sekolah tidak hanya bagi pengawas, namun terhadap mahasiswa. Mahasiswa tidak memanfaatkan waktunya akan tertinggal dalam segala kegiatan di sekolah. Selanjutnya, tujuan disiplin. Melakukan sikap disiplin akan berdampak positif baik bagi diri sendiri maupun terhadap lingkungan sosial. Beberapa tujuan disiplin antara lain. Yang pertama, untuk membantu dan mengembangkan pengendalian diri. Yang kedua, untuk membuang kebiasaan buruk dalam diri seseorang. Yang ketiga, untuk menciptakan keteraturan dalam diri seseorang. Yang keempat, untuk menciptakan prinsip agar seseorang dapat mencapai sasaran tertentu dalam hidupnya. Selanjutnya, manfaat disiplin. Beberapa manfaat disiplin baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan sikap mandiri. Yang kedua, membantu menumbuhkan rasa percaya diri. Yang ketiga, menumbuhkan sikap patuh terhadap aturan. Yang keempat, mengokohkan sikap pengadilan diri menjadi baik. Yang kelima, membuat diri menjadi pribadi yang berintegritas dan bertanggung jawab. Yang keenam, melahirkan kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik sekaligus memiliki pola hidup yang baik. Yang ketujuh, orang yang diajarkan kedisiplinan sejak dini akan memiliki kepekaan dan kepedulian yang lebih baik dari orang lain. Selanjutnya ada manajemen waktu. Manajemen waktu adalah suatu proses untuk melakukan kontrol atau waktu dengan batas tertentu untuk melakukan tugas tertentu. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk merencanakan dan menggunakan waktu semaksimal mungkin. Menurut Atkinson, manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan berbagai bentuk upaya yang tidak individu yang dilakukan dengan terencana agar seseorang mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karakteristik manajemen waktu yang sukses. Yang pertama ada evaluasi. Luangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Tentukan apa yang ingin dicapai, kemudian ditandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Catat apa yang
apa saja yang mengganggu atau menghalangi dalam pencapaian tujuan secara tepat waktu. Catat juga tugas-tugas yang bisa disederhanakan untuk menghemat waktu. Yang kedua, rencana dan prioritas. Luangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan, bawalah kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan hal-hal yang diinginkan, yang yang, yang ingin dikerjakan. Ketika di penghujung hari ada tugas yang belum selesai, jangan panik, pindahkan tugas yang belum selesai ke hari berikutnya. Selanjutnya adalah dampak manajemen waktu yang buruk. Tampaknya bagi manusia, waktu dalam sehari saja tidak cukup untuk mengerjakan berbagai macam tugas dalam sehari. Sebetulnya, dengan kemajuan teknologi saat ini, seharusnya manusia menjadi lebih produktif secara umum. Namun, ada beberapa situasi di mana kecanggihan teknologi ini menghambat produktivitas, yaitu ketika manusia tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan benar. Jika seseorang tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, ada beberapa dampak buruk yang terjadi di antaranya. Yang pertama ada penundaan. Apakah kamu sering menunda-nunda pekerjaan kamu? Atau malah kamu sulit untuk memulai suatu pekerjaan? Sebetulnya, hanya diperlukan langkah kecil untuk mendapatkan motivasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Contohnya, jika kamu ingin pergi ke tempat gym untuk berolahraga, yang kamu lakukan hanyalah perlu berjalan keluar. Ketika sekali kamu memulai, pastikan kamu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah kurang tidur. Ketika kamu tidak bisa manajemen waktu dengan baik, kamu pasti akan mengalami jadwal tidur berantakan. Tentunya hal ini akan berdampak pada kesehatan kamu. Selain itu, jika tidur kamu tidak cukup, bisa menyebabkan terhambatnya aktivitas dan kamu menjadi kurang fokus. Cobalah untuk menjadwalkan pekerjaanmu jika sudah waktunya tidur tidur, jangan ditunda. Pertahankan jadwal tidur dan konsisten. Selanjutnya ada manfaat manajemen waktu. Yang pertama, manajemen waktu membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Untuk memanfaatkan waktu dengan baik, seseorang harus menyiapkan deretan rencana tugas-tugas apa yang ingin dikerjakan ketika di pagi hari atau malam hari. Hal ini akan memberikan seseorang pemahaman tentang apa saja yang ia kerjakan. Dengan begitu, akan menghasilkan pekerjaan yang baik. Yang kedua, manajemen waktu membuat seorang menjadi lebih rapi atau terorganisir. Menjaga barang-barang sesuai dengan tepatnya, meminimalisir waktu untuk cari barang tersebut jika dibutuhkan. Orang dengan manajemen waktu yang baik akan menjaga meja kerjanya atau area belajarnya menjadi lebih bersih dan teratur. Sekian yang saya presentasikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.